pada jabatan kualifikasi ahli. Jadi pada jenjang 7, 8, dan 9. Tapi untuk jenjang 5 dan 6, mereka dapat. Jadi tidak diwajibkan, mereka dapat sekiranya untuk menjadi anggota asosiasi profesi, itu dimungkinkan untuk mereka. Karena di situ ada yang seperti Bapak sebutkan tadi, ada jabatan kerja yang akan mengisi PJTBU dan PJSKBU. Tapi sekali lagi, yang diwajibkan itu sebagaimana aturan yang mengatur sebelumnya untuk asosiasi profesi itu menaungi anggota pada jabatan kerja kualifikasi ahli. Jadi gitu Pak Nasrul. Tadi yang pemenuhan persyaratan mungkin dari kelembagaan ya, Bu Lisa. Ya Pak, ya Pak Nasrul. Jadi untuk memang untuk ini hanya bisa untuk 1 kali Pak. Jadi untuk perpanjangan nanti selanjutnya kembali kepada pengaturan di PP 5. Begitu Pak Nasrul. Oke Pak, saya kira jelas ya jawabannya. Ini. Silakan selanjutnya. Dari Kalimantan dulu, dari Kalimantan. Ada nggak dari Kalimantan? Silakan. Ada yang dari Kalimantan? Halo Kalimantan Pak. Kalimantan ya, Utara. silakan. Kalimantan masuk. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Provinsi Kaltara, silakan. Sebenarnya ini bukan sebuah pertanyaan Pak. Nggak apa-apa. Tapi sebuah masukan untuk OSS. Ya. BKPM Pak. Karena kalau kami mau mengubah kualifikasi kami di situ, misal ada anggota kami, kebetulan saya sekretaris Gapinsi Tarakan Pak. Ya. Misal ada anggota kami salah menginput, mestinya dia CP Pak, tapi dia bikin non PT, ya kan? Mau merubah di OSS Pak, sangat berat prosedurnya. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan hal ini ke BKPM agar koordinasinya lebih tepat dan cepat Pak, karena dunia usaha kan membutuhkan waktu yang cepat Pak. Seperti kasus Pak, ada teman mau mengubah itu Pak, non PT ke CP Pak, itu sampai sekarang tidak clear permasalahannya Pak, karena dipimpong, mintanya dimasukkan ke email, cek email sampai sekarang ada masuk tapi tidak terkoordinasi Pak. Minta ditutup, teman itu sudah nutup, tapi sampai sekarang masih muncul lagi Pak. Dan alhasil akunnya itu tidak bisa masuk sudah Pak, tapi tidak terhapus gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini tidak perlu nanti ini menjadi masukan ya Pak Ibu ini. Ibu Disa ya. Nanti bersama-sama dengan LPJK ini bahwa ini ada masukan dari Kaltara. Terima kasih teman-teman dari Gapinsi Kaltara. Silakan. Sekarang pindah kita ke Sulawesi. Ada di Sulawesi? Silakan masuk Sulawesi. Teman dari Sulawesi ada? Tidak ada. Oke, mungkin belum siap. Oke, saya pindah langsung nyebrang langsung ke Sumatera. Silakan Sumatera. Dari Sumatera ada? Tidak ada. Oke. Di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, ini dari Maluku, dari NTT silakan. Ada yang masuk? Dari Papua? Bali, Pak. Dari Bali tadi ada dari Bali? Ya, Pak. Ya, silakan dari Bali masuk, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Di Astronas Bali dengan Sriati. Ya. Saya lebih ke SBU ya, ke ya. Nah, tadi di dalam permen ini kan ada ketentuan peralihan. Ya. Dalam ketentuan peralihan itu ada diatur bahwa ada relaksasi untuk perangkatan PKK itu sampai Desember 2022 gitu kan. Nah, misalkan ada badan usaha yang mau mengganti tenaga kerjanya mendahului dari
tanggal tersebut itu prosesnya kayak gimana, skemanya kayak gimana. Nah, sedangkan di OES itu sekarang belum ada menu untuk pergantian itu. Harus kemana dan harus bagaimana. Kemudian yang kedua, tadi ada disebutkan kalau persyaratan penilaian dari tenaga kerja itu tidak memenuhi untuk yang usaha kecil, untuk yang kualifikasi kecil, itu bisa digantikan oleh pendidikan SMK, SMA gitu kan. Nah, itu kayak gimana prosedurnya? Apakah yang tidak bisa tersedia itu apakah dari LSP, dari skema yang belum bisa terjangkau oleh LSP, itu nanti bisa diganti dengan tenaga SMK, SMA itu kayak gimana, itu perlu diatur lebih lanjut. Kemudian tadi ada relaksasi di bagian peralatan. Nah, setelah saya lihat dari permen ini, itu peralatan itu rata-rata peralatan daftar peralatan utamanya itu adalah alat berat. Nah, seperti yang paling berubah di sini misalkan konkret mixer. Nah, konkret mixer kemarin itu sesuai dengan lampiran Permen 6 nomor 1A itu rata-rata untuk SBU BG, bangunan gedung. Di sini yang saya maksud konkret mixer itu adalah molen kecil. Nah, sedangkan kalau dari permen ini konkret mixer itu disetarakan untuk SBU yang menengah besar yang ada di lampiran permen ini. Itu mohon penjelasannya apakah lampiran permen 61A itu masih berlaku atau gimana atau digantikan dengan yang ini. Oke, saya kira jelas Bu. Ya, cukup saya kira Bu ya, tiga pertanyaan itu. Nah, silakan Pak Ibu bisa atau Pak Riki bisa menjawab tiga hal ini. Iya, Pak. Betul, sebentar Pak Yaya tadi dari Bali ya menyampaikan sebenarnya untuk ada yang rangkap jabatan itu memang sampai Desember, tapi memang seyogyanya bahwa pada saat ini nanti teman-teman dari PJSKBU itu dapat langsung melaporkan Ibu, tapi melalui nanti sistem dari melaporkan ke LPJK. Jadi dari LPJK nanti akan ada membuat tentunya bermohon untuk surat penghapusan atau permohonan penghapusan untuk PJSKBU gitu ya. Dan ini melalui nanti sistem yang sudah tentunya dikembangkan di dalam SIKI LPJK Ibu. Mungkin untuk yang ketiga ya mungkin ya, karena yang kedua tadi. Yang ketiga yang mengenai peralatan ya. Ya, yang mengenai peralatan di dalam Permen 6 itu jadi begini. Di dalam Permen 6 itu masih berlaku, namun kemudian kan kita lakukan relaksasi Pak. Jadi ada kita artinya menetapkan bahwa ada peralatan yang untuk peralatan yang sama pada klasifikasi yang sama itu boleh boleh diklaim gitu ya untuk beberapa subklasifikasi. Kalau dulu di peraturan kan bahwa untuk satu subklasifikasi itu harus memiliki peralatan sesuai dengan kualifikasinya jumlahnya. Nah, sekarang ini dengan pengaturan di Permen PU nomor 8 ini, nanti untuk alat yang sama itu bisa dimiliki untuk beberapa supply yang berbeda gitu. Selama jenisnya sama. Jadi kalau pertanyaan terakhirnya kan apakah Permen 6 itu masih berlaku? Masih Bu, tapi kita melihatnya bahwa untuk peralatan yang sama itu boleh dimiliki untuk beberapa supply. Jadi pengaturannya sekarang melihat kepada klasifikasinya. Begitu. Intinya Bu, kalau ada relaksasi berarti sebenarnya relaksasi ini pasti lebih mudah dari peraturan awalnya. Ya, kalau peraturan awalnya sudah terpenuhi, berarti sebenarnya bisa lebih diperluas atau digunakan lebih luas lagi
dengan menggunakan suatu relaksasi. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Dan di Lampung sebetulnya sudah ada pembagian untuk bagian kelompok yang kualifikasi kecil, dan tampil satunya lagi memang untuk kualifikasi menengah dan besar. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang keduanya mungkin dari Pak Nasir, silakan Pak Diki. Yang terkait dengan apa yang dikaitkan dengan lulusan SMA, SMK dan sebagainya. Silakan Pak Nasir. Baik Pak. Pak Yaya, terima kasih juga dari Bu Sriati ya. Di Permen 8 kami hanya merelaksasi untuk jenjang 8 dan 9 terkait persyaratan dasar. Jadi untuk jenjang di bawahnya itu tetap berlaku sebagaimana diatur di PP 14 terkait persyaratan khusus. Jadi begitu Pak Yaya. Jadi yang kita kurangi pengalaman tadi untuk itu banyak berlaku di jenjang 8 dan 9. Seperti yang disampaikan tadi, itu untuk ahli media yang lalu sekarang disebut jenjang 8 dan ahli utama dan sekarang disebut jenjang 9. Baik untuk S1 maupun pendidikan profesi maupun magister. Jadi yang tadinya sekian tahun itu kita relaksasi menjadi lebih kurang separuh. Dan itu hanya di jenjang 8 dan 9. Itu di luar itu tidak tetap berlaku persyaratan sebagaimana diatur di PP 14. Demikian Pak. Oke. Jadi pada prinsipnya tidak ada relaksasi untuk yang kualifikasi untuk yang operator dan teknisi ya Pak ya? Iya Pak, tetap sebagaimana persyaratan yang diatur sebelumnya. Sesuai dengan apa yang ada dan itu dilaksanakan ya, kira-kira. Oke, nanti Ibu kalau misalnya tidak jelas bisa memberikan WA-nya ke panitia, nanti disampaikan ke Pak Diki untuk mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut. Silakan. Untuk itu saya tadi sudah ada lagi, silakan. Dari Sulawesi belum sudah ada yang misalnya. Ini masih ada ya dari Sulawesi, silakan masuk. Ada Pak. Dari Sulawesi Tengah, silakan Pak. Ya, makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati narasumber Pak. Saya dari Sulawesi Tengah, ini dari anggota KPNSI dan Asosiasi Profesi Ataki. Kebetulan menjadi salah satu asesor di LSP Ataki. Yang kami coba tanyakan terkait ini Pak, untuk tenaga SKK yang ada beberapa kasus sudah terjadi dengan teman-teman terkait SKK teman-teman itu yang terpakai di perusahaan yang tanpa sepengetahuan pemiliknya ini Pak. Itu sudah ada beberapa yang komplain tiba-tiba mendapat email diverifikasi menjadi tenaga tetap PJT atau PJTBU di perusahaan yang notabene tidak tanpa sepengetahuan pemilik SKK. Kira-kira ini bagaimana cara mengklaim ini Pak? Karena yang bersangkutan itu juga memiliki atau sudah melekat di perusahaan yang sudah dia setujui. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan asesor, karena jujur kami di Sulawesi Tengah ini sangat masih sangat belum berdiri, belum ada beberapa LSP yang bisa melakukan sertifikasi terhadap tenaga-tenaga di semua jenjang. Jadi semua masih terkendala semua karena belum adanya TUK yang terbentuk di daerah. Ada beberapa asosiasi profesi yang sudah memiliki TK, cuma yang terkendala terkait dengan persyaratan asesor ini Pak. Persyaratan asesornya ini rata-rata belum mengupgrade SKK yang terbaru versi BNSP. Semua masih memiliki SKK versi LPJK yang masih berlaku juga sampai 2023. Apakah itu bisa memungkinkan digunakan
untuk memenuhi persyaratan sebagai asesor untuk bisa melakukan asesmen. Karena sampai saat ini juga asesor-asesor yang sudah memiliki sertifikat asesor yang dikeluarkan oleh BNSP yang belum bisa bertugas melakukan asesmen karena terkendala dengan persyaratan SKK yang belum di-upgrade ke versi BNSP. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ini kami juga sudah melakukan sertifikasi kembali per status sudah menginput data asesor untuk permohonan SKK itu di portal perizinan Kementerian PUPR. Itu untuk beberapa bidang. Itu sudah kami lakukan, tapi ada proses yang selanjutnya itu asesmen mandiri yang dilakukan oleh LSP di LSP yang sudah ada TUK-nya. Di situ kan ada beberapa unit kompetensi yang harus dipenuhi, baik itu di jenjang 7, 8, dan 9. Nah, ini banyak teman-teman masih banyak kebingungan dalam hal penginputan kompetensi yang harus dipenuhi dari unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKKNI itu. Nah, ini mungkin barangkali bisa disosialisasikan juga kepada teman-teman yang melakukan asesmen mandiri untuk bisa menginput bagaimana cara menginput unit-unit kompetensi yang harus dipenuhi di semua jenjang, baik di status jenjang 456, 789. Saya kira itu Pak 3 pertanyaan kami dari Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa menjelaskan hal ini, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yaya. Pak Erwin, terima kasih. Yang pertama tadi terkait SKK yang digunakan tanpa sepengetahuan pemegang SKK untuk dipakai menjadi PJTBU atau PJSKPU di perusahaan yang tidak semestinya. Nah, hal ini mungkin LPJK saat ini kalau dulu kan melakukan fungsi sertifikasi Pak, tapi saat ini tidak lagi melakukan sertifikasi, tapi melakukan pencatatan. Nah, ini diharapkan para pemegang SKK ini bisa pertama mengupdate atau memeriksa data-datanya di situ, di SIKI ya, di SIKI LPJK, apakah di situ tertera digunakan atau sebagai PJTBU atau PJSKBU pada perusahaan tertentu yang tidak tanpa izin mereka. Jadi itu bisa dengan cara-cara seperti itu, dan juga dalam artian tentu yang lebih tahu itu adalah para pemegangnya sendiri untuk mengamankan SKK yang dia pegang. Dan tapi secara by system nanti kami akan bicarakan dengan kelembagaan. Nanti mungkin Bu Disa bisa menambahkan juga bagaimana terkait SKK ini yang digunakan pada jabatan PJTBU dan PJSKBU yang tidak diketahui oleh kelembagaan. Yang kedua, tadi terkait asesor ya Pak, belum ada LSP yang melakukan sertifikasi di beberapa jenjang tersebut, dan persyaratan untuk asesor belum mengupgrade SKK yang dimiliki ke versi BNSP. Jadi memang untuk asesor, persyaratan untuk menjadi asesor dia harus memegang SKK sesuai subkelas Pak, subklasifikasi. Jadi di PP 14 diatur kalau sebelumnya sesuai klasifikasi, tapi sekarang menjadi sesuai subklasifikasi. Nah, di beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan RCC. Jadi pada masa peralihan asesor yang saat itu ada 2.300-an di era LPJK, itu kami RCC bersama dengan BNSP. Artinya pengakuan dicatat di BNSP dan juga dicatat di LPJK. Saya tidak tahu apakah Pak Erwin atau anggota Pak Erwin saat itu mengikuti RCC tersebut atau tidak. Tapi kalau memang itu sudah mengikuti RCC, harusnya otomatis Pak, itu diakui di BNSP. Dan tadi terkait persyaratan SKK ya Pak. Jadi kita dari masa transisi tahun lalu sampai saat ini, kita mengakui ada 3 produk SKK
sekiranya masih berlaku sampai dengan 2023. Yang pertama adalah produk sertifikat yang dikeluarkan LPJK periode 2016-2020. Sekiranya tadi sertifikat itu masih berlaku sampai 2023, saya pikir tidak mesti itu dikonversikan ke formatnya BNSP, karena itu dilindungi di peraturan perundang-undangan. Itu adalah produk yang diakui yang pertama. Kedua adalah produk di masa transisi. Tahun lalu sebelum ada LSP yang beroperasi, kita membentuk tim transisi dan itu dikeluarkan puluhan ribu sertifikasi dan itu berlaku sampai saat ini. Dan yang ketiga adalah produk sertifikasi yang sudah dibuat oleh LSP yang sudah beroperasi saat ini, Pak Erwin. Jadi itu yang kedua ya Pak. Terus yang ketiga terkait ini Pak asesmen mandiri Pak. Baik Pak. Baik, ini mungkin Pak Erwin perlu penjelasan. Jadi gini Pak, di sektor konstruksi kita menetapkan daftar jabatan kerja baik yang existing yang ada sebelumnya dikonversikan dan maupun jabatan kerja baru. Di situ ada acuan SKKNI-nya Pak. Ada acuan misalnya ahli teknik jalan itu harus mengacu ke SKKNI nomor berapa, ahli teknik sumber daya air itu mengacu ke SKKNI berapa. Nah di situ di dalam SKKNI itu sudah diatur unit kompetensi apa yang harus dikuasai untuk jenjang 7, jenjang 8, dan jenjang 9. Nah, sekiranya Bapak asesor untuk salah satu jabatan kerja tadi, katakanlah ahli teknik sumber daya air misalnya, untuk jenjang 7. Tentu dari SKKNI yang sudah ditetapkan menjadi acuan, di situ Bapak bisa mengetahui unit kompetensinya apa saja yang harus dia kuasai untuk ahli muda, unit kompetensi apa yang akan dikuasai untuk jenjang 8, dan unit kompetensi apa yang harus dikuasai untuk utama jenjang 9. Nah, berdasarkan itu Bapak nanti menginput di portal pertanyaan terkait UK tadi Pak Erwin. Nah, proses inputnya nanti mungkin ini karena kami tidak masuk ke sistem lebih ke LPJK, nanti secara tertulis nanti kami akan minta LPJK untuk membantu bagaimana prosesnya. Kalau memang yang ditanyakan adalah proses inputnya Pak. Tapi kalau tadi yang ditanyakan unit kompetensinya, harusnya tadi asesor belum mengetahui, karena pada saat melakukan asesmen atau uji, Bapak sebagai asesor tentu membuat materi uji kompetensi yang diturunkan dari unit kompetensi SKKNI yang sudah ditetapkan untuk jabatan kerja tersebut. Baik untuk jenjang 7, jenjang 8, maupun jenjang 9. Nah, unit kompetensi itu yang mungkin akan Bapak input di portal yang ditanyakan ke Bapak asesor untuk jenjang 7, unit kompetensi apa untuk jabatan kerja tersebut yang harus dikuasai. Nah, ini semuanya tentu mengacu kepada SKKNI. Demikian Pak Erwin, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Riki. Saya kasih sekarang kita loncat untuk yang Sumatera dulu. Silakan yang Sumatera. Karena waktunya hampir kita ini. Yang dari Sumatera ada yang? Oke. Kalau tidak ada, ini saya sebelum ini. Pak Lea, Pak Yaya, ada banyak. Silakan masuk. Ya, oke. Ya. Dari Aceh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya dari Aceh Pak. Sebenarnya dari tadi menunjukkan pangan Pak. Jadi, ada dua pertanyaan yang saya sampai saat ini itu masih belum dapat jawaban. Itu yang pertama soal hari ini kan dengan berlakunya LSP, ada beberapa TUK di masing-masing daerah. Jadi memang pada jenjang 9, jenjang 8, dan jenjang 7 sejauh ini yang saya dapatkan ketika saya mengurus SKK tidak masalah ketika itu dilakukan secara daring. Tetapi di jenjang 6 ataupun ke bawah 6, 5, 4, dan 3, saya nggak tahu apakah di daerah lain berlaku juga seperti ini atau memang hanya di daerah saya yang berlaku seperti ini. Jadi pertanyaan saya, apakah untuk jenjang yang katakanlah kalau dulu kita mengenal SKD, ini memang porsinya harus dengan daring ataupun hybrid. Jadi itu Pak, jadi mohon pencerahan yang pertama itu.
Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait begini Pak, ada kasus misalnya si TKK, tenaga kerja konstruksi ini sebelumnya sudah mendapatkan ijazah diploma 3 atau diploma 3, tapi dia butuh untuk mengurus SKK yang di jenjang 7, 8 atau 9. Tentu secara aturan ini tidak dibolehkan. Tetapi baru-baru ini dia mendapatkan baru lulus S1 Pak. Baru mungkin beberapa bulan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kemudian aturan di Permen PU nomor 8 ini juga mengikat soal ini Pak. Dia sudah punya pengalaman, mungkin ya kalau saya tidak salah itu sekitar 9 tahun di diploma 3-nya. Dan selama ini setahu saya pribadi juga karena saya kenal sama orangnya langsung, dia terlibat di beberapa proyek konstruksi baik yang di Aceh ataupun yang di luar Aceh. Tetapi karena terkendala secara administrasi, maka kemudian dia tidak bisa mengambil jenjang 8. Mohon pencerahannya Pak, apakah memang harus dia tetap harus mengambil jenjang 7 atau memang dia ada bahasa Bapak tadi mungkin relaksasi untuk ke jenjang 8-nya. Demikian Pak, itu aja pertanyaan dari saya Pak. Ya, silakan, saya kira ini terkait dengan tenaga kerja Pak. Ya. Baik, makasih Pak Denny. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah untuk jenjang kualifikasi teknisi, analis dan operator ini harus pelaksanaan sertifikasinya lewat luring ya Pak ya, konvensional. Karena menurut Pak Denny jenjang 7, 8, 9 ini bisa dilakukan secara daring. Nah, metode pelaksanaan sertifikasi itu kita PUPR mengatur dari jenjang 2 sampai 9 itu bisa dilakukan dengan 3 metode Pak. Ada luring, ada daring, ada hybrid. Yang dari sisi kita. Tapi dari sisi LSP-nya, untuk pelaksanaan secara daring ini mesti ada persetujuan lagi dari BNSP Pak. Jadi mereka harus mengantongi izin untuk uji kompetensi atau sertifikasi secara online dari BNSP terkait lisensi yang mereka punya. Jadi tidak otomatis Pak. Jadi ini tidak bisa diputuskan di PUPR karena yang memberikan lisensi itu BNSP. Termasuk metode ujinya nanti apakah melalui luring itu konvensional atau apakah secara daring atau hybrid. Ini menjadi ranahnya BNSP Pak. Tapi kami di Kepmen 713 sudah mengakomodir itu dari jenjang 2 sampai jenjang 9 itu memungkinkan dilaksanakan secara daring, hybrid atau luring tadi, termasuk juga onsite. Nah ini terpulang ke LSP-nya apakah memiliki izin dari BNSP atau tidak untuk pelaksanaan secara daring. Itu Pak Denny. Yang kedua D3 ya Pak. Memang D3 ini kan di PP 14 tidak lagi dibolehkan untuk memasuki ada materi teman-teman kita yang dengan latar belakang pendidikan D3 dia harus mengupgrade. Tapi untuk masa waktu tertentu itu kan diberlakukan yang sudah memegang SKA, baik itu jenjang 7, 8, bahkan 9 sekalipun, dengan latar belakang pendidikan D3, itu harus melakukan registrasi ulang ke LPJK agar itu bisa diperpanjang dalam kurun waktu tertentu. Jadi diberikan kesempatan untuk sambil mereka mengupgrade latar belakangnya, pendidikannya, itu dilakukan perpanjangan, tapi persyaratannya harus registrasi para pemegang sertifikat SKA kalau dulu kita sebut SKA terlebih dahulu pada LPJK. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih untuk itu kita tadi sudah semua pulau besar ini kita kembali ke ini ya dulu ya karena ini ke yang mengajukan pertanyaan di chat. Dari panitia tolong dilanjutkan yang tadi yang ke-6-nya silakan.
Ya, baik Pak. Ya, yang keenam ya. Oke, silakan. Izin dari Askopindo, Asakindo, Atapi Kalsel. Di peraturan sebelumnya untuk peralatan harus milik sendiri, begitu turun ke bawah di tingkat Pokja, aturan berubah lagi yaitu peralatan boleh sewa. Mohon pencerahannya. Lalu yang kedua, ada 4 pertanyaan dari Askopindo ini Pak. Silakan. Ya, berkaitan dengan penggantian PJTBU yang masuk dalam blacklist, pengajuannya harus kemana? Lalu apakah PJBU kualifi kecil tidak boleh menjabat sebagai PJTBU di badan usahanya sendiri?